Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Siapa yang sudah hadir? Sakit? Sakit hati atau sakit fisik? Ada suratnya? Ayah, kayaknya sakit hati ya. Ada yang menolak kan? Oke, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan layanan dari saya sebagai guru BK kalian. Kita akan membahas tentang menumbuhkan daya landing atau resiliensi. Ada yang tahu apa itu daya landing? Enggak, tapi pernah dengar? Enggak, ada? Pernah dengar? Pernah sekarang. Anda setuju? Atau resiliensinya? Ada yang pernah dengar? Oh belum, kalau belum berarti ini hari ini ya. Nah, sebelum kita membahas tentang apa itu menunjukkan daya landing atau resiliensi, bisa kita mulai sekarang? Ada yang mau ditanyakan dulu? Nanti kita sudah akan mulai ya. Barusan kalian lihat apa? Anak TK main apa? Bonekanya ada yang kitanya tarikannya, ada yang paling kuat gitu kan? Terus dilempar, bagaimana si bonekanya? Berdiri lagi. Kira-kira apa maksudnya? Sudah tergambar? Sudah. Kira-kira apa itu daya landing? Oke, saya kasih lagi satu lagi untuk memperkuat konsep kalian. Ada yang pernah nonton ini? This is the moment that heavy loads are forced to slam into the ground and across about 600 meters. It's your 10 seconds, guys, and we all
Nah, ada yang bisa menceritakan? Ada yang jatuh, terus bangkit lagi, terus dia bisa jadi keberapa? Dia bisa jadi juara, bahkan yang melewatinya itu bahkan malah jadi yang keberapa? Ya. Jadi maksudnya daya lenting itu apa? Apa coba? Apa itu daya lenting? Ayo sejarawan udah kasih tahu. Jadi daya lenting itu apa? Tadi boneka jatuh, bangkit lagi. Barusan dia jatuh, tapi dia bisa mengejar yang kalau secara logika itu dia seharusnya di akhir ya. Tapi ternyata dia bisa mengejar sampai bisa jadi juara. Jadi apa itu daya lenting? Sekarang saya tanya, di sini ada yang pernah jatuh? Terus gimana? Bangkit lagi. Oke. Nah, itu yang namanya daya lenting atau resiliensi. Ya. Ini baca Neng, tarik Neng. Tepuk tangan bola. Jadi daya lenting atau resiliensi itu adalah kemampuan seseorang untuk bangkit dari apa? Dari kesulitan atau trauma yang dialami, stres, karena patah hati. Ya, jangan sampai itu jadi down. Tapi bahkan harus gimana coba? Bangkit. Wah, orang lagi diputuskan gara-gara jerawatan misalnya. Jadi perlu kemana? Rawat diri. Gitu ya. Biar yang menjolimi kita itu malu sendiri, gitu ya. Ngerti ya? Oke. Nah, mengapa daya lenting ini perlu untuk kalian? Ini kasus-kasus ya. Jadi sering diejek, ada siswa SD sering diejek tidak punya ayah, ayahnya tewas dan itu karena tidak punya daya lenting. Lalu tatahan dibully sebagai anak yatim, siswa SD bunuh diri. Siswa SMP bunuh diri saat HP disita. Ini kenapa bisa terjadi? Kira-kira kenapa bisa terjadi? Karena stres. Terus setelah stres
Kayak tadi setelah jatuh bangkit lagi enggak? Jadi cari solusi sendiri. Kalau misalnya dia punya daya lenting yang bagus, misalnya nih, di sini ada yang dibully, seharusnya gimana? Gimana? Misalnya nih, di sini suka ada yang di sini suka ada yang dibully kan? Jujur. Ada. Siapa yang suka dibully? Kamu suka dibully kan? Kenapa? Oh, kamu suka dibully, Masya Allah. Kenapa? Kenapa coba? Boleh cerita? Dikoyak orang tua. Usaha teteh. Teman. Waktu kelas 8, kelas 8, alhamdulillah. Nah, ini ya. Ayeuna di sana ngaran kolot nate. Di sana Tarsan di sana ya. Lah terus apa salahnya memang Tarsan gitu kan ya? Kenapa harus disirikan? Ya, jadi jangan sampai ada yang dibully lagi ya. Oke. Nah, ketika orang bisa mempunyai daya lenting atau resiliensi itu ketika dia punya self awareness, kesadaran diri. Dia punya stabil, emosi yang stabil. Lalu punya adaptasi, grow mindset, pikirannya bertumbuh. Lalu punya penyelesaian masalah yang efektif, self compassion, itu sayang pada diri. Kayak tadi misalnya dibully, udah down. Terus kurangnya ayo down, rugi ke? Rugi, tapi bangkit. Disirikan di sana, punten. Contoh ya, bisa. Kamu misalnya disirikan, bodoh mana? Nah bisa. Kira-kira menurut kamu seharusnya kamu gimana? Apa? Melawannya gimana? Ditunggu. Gimana Pak? Ajis, omong ayah anu memberikan itu, Ajis berkumah. Melawannya gimana? Dengan perkataan kumaha, cing. Gimana? Masa besar bodoh gitu. Oke, saya di sini pecinta Persib bukan? Saya pernah dengar katanya Persib itu pernah dihina gitu ya. Tapi Persibnya bilang gini, alah, cuek aja. Yang penting dijawab dengan prestasi. Pernah dengar ya? Nah, itu. Kalau senang Persib, cinta Persib, ya tanah maksudnya. Lalu positif perspektif, punya perspektif yang positif atau namanya positif thinking, itunya yang gampang. Nah, anak-anakku sekalian, oke, pola pikir bertumbuh. Nah, kalian itu sebagai siswa yang tangguh harus punya pola pikir bertumbuh. Nah, sih pola pikir bertumbuh ada yang tahu? Kita coba. Kalau tumbuh, PS atau lawannya apa? Menurut Ada yang tumbuh, ada yang gimana? Misalnya gini nih, yang ini mah tumbuh, anu iya mah apa? Yang ini mah berarti yang ini mah terus tumbuh, yang ini mah tetap. Nah, kalau kita berpikiran tetap, tadi teh dihina,
dibully, dihina misalnya tadi. Mana emang dasar bodoh. Geus urang mah bodoh geus we. Hari gitu? Enggak, tapi tunjukkan prestasi. Ya, misalnya nih ada yang body shaming. Bisa. Sisri mah dasar. Misalnya hidung, lembut dan lain sebagainya gitu ya. Jing, kira-kira kamu sahabatnya saya di mana? Ajak dulu tetap. Entah kemana tuh? Bicara baik-baik. Nah, terus merawat diri. Kumacarana ya sisri ngarah ke gede pola makannya, terus pola hidup. Kita lanjut ke sini ya. Jadi tadi itu ya, mulai sekarang kita harus pola pikirnya harus tumbuh. Maksudnya apa? Nih, kayak gini. Baca Neng. Dimensi Christian. Saya bisa sukses jika punya bakat. Nah, itu kalau fixed mindset atau yang tadi yang tetap. Ya, Neng, paling depan baca Neng. Saya bisa sukses dengan berusaha. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Gimana? Ayo nggak apa-apa. Betul. Salah satunya harus positive thinking, bahwa kita bisa sukses bukan karena punya bakat aja. Ya, udah abi mah hoyong janten artis tapi kadu bakat mendrama misalnya ya. Tapi kan bisa latihan kan? Tapi latihannya untuk jadi artis, bukan mendrama di kehidupan sehari-hari. Ngerti? Ngerti ya? Ngerti ya? Oke. Neng. Kegagalan. Ya, Neng. Oke, Burung. Saya tidak. Neng. Saya akan coba. Bedanya kalau yang fixed mindset, ketika gagal, ya tadi teh yang geus lah, kurang ada nilai nangan tilu geus bae tilu teh. Geus pasrah. Itu yang tadi yang tetap. Tapi kalau yang grow, nilai orang tilu berarti kudu berusaha lagi untuk punya nilai, bukan jadi nilai 3 lagi ya, tapi nilainya lebih ya. Oke. Yang paling belakang. Dimensi kesulitan. Saya tidak bisa. Pinggirnya jawab. Saya bangun. Bedanya yang tetap dan yang grow itu. Kalau ada kesulitan, misalnya kayak tadi kesulitan, aduh ya sulit ya, kunaon ternyala, wah terus tidak bisa, ini tuh. Atau disuruh ku mama, Neng, iya pangasak gendong, ningali, biasa. Kira-kira bakal bisa kayak mama? Tapi ketika saya belum bisa, berarti harus belajar, coba. Nah itu ya. Jadi itu adalah agar kita punya daya lempar. Dan selanjutnya. Oke, sekarang saya minta kalian kelihatan gak ini teh? Enggak, aduh. Di balalager tadi nyarios. Yes. Rada cerah ya, secerah hatiku, ya, hatinya, oke. Sekarang dalam hati kalian ya, kalian jawab yang ini. Saya percaya bahwa atau Cung yang setuju.
Saya percaya bahwa kecerdasan dasar saya adalah sesuatu yang tidak dapat saya ubah terlalu banyak. Cung. Berarti kali ya. Yang checklist. Saya percaya bahwa kecerdasan dasar saya adalah sesuatu yang tidak dapat saya ubah terlalu banyak. Pas. Oke, pas. Ketika saya menghadapi tantangan, saya biasanya menyerah karena saya merasa tidak cukup mampu. Cung anu checklist. Cung anu kali. Good. Sekarang saya percaya bahwa saya dapat meningkatkan kemampuan dan bakat saya jika saya berusaha dan bekerja keras. Cung yang checklist. Dan seterusnya lah, ya, karena waktunya takut habis. Nah, ini yang biru. Dia, ini adalah yang sudah mindsetnya sudah bertumbuh. Dan itu harus ditanamkan oleh kalian mulai sekarang. Ya. Nah, dibuat rumah caranya ya tadi teh salah satunya. Nah, ini siswa otak kita itu memiliki miliaran neuron sel yang harus berhubungan. Kalau tidak berhubungan, maka dia cuek-cuek bebe, gitu ya. Contohnya ini, A, pengaruh. A, baca A. Oke. Sekarang saya tanya, waktu kamu kira-kira ke SD kelas 1 sudah bisa baca belum? Sudah. TK udah bisa baca belum? Susah nggak untuk baca kayak barusan? Susah. Kenapa? Karena untuk huruf juga kita masih mengingat. Karena apa? Karena si sel A, B, C dan lain sebagainya belum nyambung. Sekarang kalian ketika disuruh baca, ini Neng paling akhir Neng, baca Neng. Tumbuh bisa langsung baca karena sel-selnya sudah nyambung. Dan ini akan berpengaruh pada daya lenting kalian. Ketika sel kalian lebih banyak pengetahuannya, maka kalian akan lebih daya lentingnya lebih kuat, lebih baik. Ngerti ya? Ngerti. Jadi apa yang mengertinya? Ya itu otak, ya. Oke. Nah, sekarang saya akan minta kalian ini saya punya kertas yang jelek ya, maksudnya ya yang sudah tidak terpakai. Tolong dibagikan ini. Tolong dibagikan, mungkin juga ya. Tolong dibagikan dulu, Itu ada? Bagian semua? Maaf ya, itu karena memang bisa dikatakan limbah. Kurang seperti Ada yang lebih? satu Bu. Oke. Ada yang lebih? Oke. Ada yang kurang? Oke, terima kasih. Oke. Tiga lagi Bu, ada 3 lagi? Oh, kurang ya? Semuanya mau biar ini. Oh, semua sama. Oke. Sudah? Ada yang lebih lagi nggak?
Oke. Sekarang saya minta kalian lihat kertas itu. Pegang kertas itu. Oke, pegang. Tingali tak kertas teh. Cing, pokoknya nama. Sudah? Sekarang kalian tugasnya adalah bagaimana caranya agar kertas itu atau kalian bisa tembus dengan kertas itu. Silakan. Terserah. Bagaimana caranya kertas itu bisa tembus pada diri kalian. Diri berarti dari mulai kepala sampai ujung kaki. Silakan. Bagaimana caranya? Dan saya tidak peduli kertas itu mau kalian makan, mau kalian apa. Yang jelas kalian si kertas itu harus atau kalian harus bisa tembus pada kertas itu. Ayo. Ya. Maksudnya adalah pokoknya kumaha carana ngarang kalian bisa tembus kertas itu bisa tembus pada diri kalian atau kalian bisa menembus kertas itu. Ayo. Ya, terserah. So, ibu tadi bilang ya, saya tidak peduli dengan kertas itu. Yang jelas kalian kertas itu harus bisa tembus pada diri kalian. Ya, saya kasih waktu 5 menit. Ayo, saya kasih waktu 5 menit. Dari ujung kaki, dari ujung rambut, ujung kepala sampai jadi satu badan kalian. Ayo, ibu Ari mah pada jantan juri gue lama. Beban nggak bisa tembus. Itu dari kepala enggak? Ayo, ayo, pikirkan. Hah? Boleh, terserah mau dirusakin, mau disobekin, mau abu pada di mama, enggak, atau nyalakan kamu bisa terima ruangannya. Ayo, ayo, ayo berpikir. Oke, sekarang saya tanya, menurut kalian mungkin nggak kalian nembus atau kertas itu nembus ke diri kalian? Ya. Ada yang berpikir lain? Ayo, kalau tembus gimana caranya? Ayo. Tembus nggak? Enggak. Cung anu menyerah. Cung yang menyerah. Itu. Oke, cung yang menyerah. Oke. Menyerah ya. Oke. Ada yang mau coba dulu? Enggak ada. Udah menyerah? Ada jadi fix dia punya. Nah, ayo, kesulitan. Tadi bilangnya saya tidak bisa. Cuma ini aja yang nama. Belum bisa. Ayo. Ayo. Dan tidak boleh ada kertas yang sisa. Terserah. Pokoknya kertas itu bisa tembus. Terserah. Menyerah? Menyerah? Oke. Selamat
ada yang mau mencoba silakan. Oh gitu. Coba bagaimana caranya agar masalahnya apa yang bisa saya upayakan? Solusi apa yang bisa saya upayakan agar kertas itu bisa tembus kepada diri saya? Itu makanya maangkem kumacaranya karena bisa tembus. Ada yang masuk tembus tapi tangannya aja ya. Oke. Gimana nih? Udah? Ya? Tembus tapi wajahnya aja. Yang ini tembus tangannya aja. Yang ini tembus lehernya aja. Ya, coba lihat tembus sama. Oke. Gimana? Oke. Kalau give up dari yang belakang atau pokoknya nanti kertasnya nggak boleh nyambah ya. Saya langsung aja karena saya tadi waktu nggak cukup. Sini, katanya gede. Sini. Barusan bilangnya nggak cukup. Sini. Kita coba. Sini. Kita coba. Bisakah kertas ini tembus? Nah, ini kertas yang dari kalian loh. Tembus gitu. Itu mah di lem. Yakin di lem, Neng. Lihat ada lem nggak di sini? Nggak ada. Terus, Neng, lihat di sini ada yang sobek nggak? Nyambung semua kan? Nyambung. Oke, kita coba ya. Apakah ini masuk semua? Masuk. Oke, tembus ya. Tembus. Kertas itu tembus. Jadi yang pertanyaannya di sini, apakah tadi mungkin atau tidak kertas itu tembus? Ngerti ya? Jadi di dunia ini tidak ada yang tidak, semuanya bisa diusahakan, bisa diusahakan, bisa diupayakan, ya? Kecuali itu yang sudah takdir Allah. Lagi ya kita ngomongnya. Oke, ngerti ya? Jadi satu, kumaha cenah tadi daya lenting teh? Di mana? Ya, TikTok. Kemampuan seseorang untuk bangkit kembali. Kalau kamu misalnya down, kecewa karena tadi lah, tadi misalnya didolimi gitu ya sampai jatuh, kamu juga kecewa, misal ayah menghina karena ketidakmampuan kamu dalam pelajaran matematika misalnya, apa yang akan kamu lakukan? Belajar semangat. Bangkit dengan cara belajar apa? Matematika. Ngerti ya? Berarti daya resiliensi seperti itu. Yang menjadi pertanyaan, kira-kira kalian bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Harus bisa. Ya. Kedua, bertumbuh. Pikiran bertumbuh. Kayak tadi, kertas. Mungkin ke tembus. Jawabannya ternyata mungkin dan bisa ya. Jadi tidak ada yang tidak mungkin selama kita berusaha. Jadi solusinya apa? Ya, jadi mulai sekarang kalian harus punya daya pikir yang berbeda. Segalanya saya bisa. Kalaupun misalnya tidak bisa berarti bukan tidak bisa, tapi belum bisa. Berarti harus berusaha. Ngerti ya? Oke. Anak-anakku sekalian, saya
kalian untuk mengisi angket. Silakan isi sesuai dengan yang kalian rasakan. Ya. Lebih. Ada yang belum? Lebih. Oke. Ya, kasih nama. Ada yang kurang? Yang belum? Kasih nama. Lalu silakan kalian isi sejujurnya ya. Dengan boleh. Di sana ada 1, 2, 3, 4. Maksudnya kalau 1 bingung, 1 ya, 2 bingung. Terima kasih. 3 4 yes. Ya. Ya. Я уж не верю. Iya itu. Ya. Gitu sini. Ini dia. Sudah? Kalau sudah boleh. Oke. Ada lagi yang sudah? Ya. Udah ya semua? Oke. Ini terima kasih
Dan ternyata ada yang masih belum move on ya dari cara tembus kertas. Ada yang tahu caranya? Udah tahu caranya? Oke. Nah, kalian kadang-kadang sudah tahu di sana deh, kurang beda sedikit, tapi kadang-kadang caranya yang susah, ya caranya. Nah, kalian nanti silakan ketika kalian bingung untuk cari solusi, kalian bisa datang ke wali kelas, ke guru wali, dan ke guru bimbingan konseling. Siapa guru bimbingan konselingnya? Kelas 9 oleh saya, ya. Kelas 7 oleh Ibu Atli, kelas 8 oleh Pak Wahyu. Tapi kami itu tim, ya. Hari karena tim kan, waktu sepak bola tidak selamanya penyerangnya mengitunya. Saya bisa masukkan gitu. Nah, sama kami juga tim. Jadi kalian bisa datang kepada siapa saja yang akan kira-kira memberikan solusi, walaupun bukan solusi, tapi bagaimana caranya gitu ya. Mudah-mudahan bisa membuat masalah kalian lebih teratasi. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, kalau tidak akan saya akhiri pelayanan hari ini. Kalau kami BK itu pelayanan ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan anak-anak sekalian, ada yang mau ngasih kesimpulan? Ya ada. Kayak kesimpulannya bahwa kita harus punya daya Penting. landing atau resiliensi agar hidup kita lebih baik ya. Oke, terima kasih. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.